Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita di podcast Rese alias Remaja Sehat. Oke, pada topik pembahasan kali ini seputar tentang kehidupan remaja, kita kedatangan narasumber yang kebetulan kisahnya itu bisa dikatakan sangat nyambung dengan topik pembahasan yang akan dibahas pada kali ini. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka Tanya saya. Oke, lanjut aja. Kita mulai dari perkenalan pada narasumber yang pertama. Ada siapa di sini? Nama saya Ian Trigunawan. Ini sepupu saya. Siapa namamu? Saya Ali. Oke, di sini kita kedatangan Ian dan Ali ya teman-teman. Sebelumnya saya bisa ulas dulu biografi tentang mereka berdua. Oke, di sini yang pertama ada Ian. Ian ini sekarang sedang statusnya masih sebagai pelajar yang menempuh pendidikan di salah satu SMA negeri 1 Purwakarta yang cukup terfavorit. Dan punya Ali yang sudah lulus dari SMA ya? Ya. Allah ya. Oke, nah ngomong-ngomong seputar topik remaja atau kehidupan di kalangan remaja saat ini, dengar-dengar nih, Ian ini memiliki fakta yang menarik. Sebelum kamu terjerumus dalam pergaulan tidak sehat, lingkungan yang tidak baik, dalam artian kamu sempat ketergantungan obat-obatan terlarang, alkohol. Sebenarnya kamu ini sebelum kamu memang terjerumus ke dalam semua itu, kamu ini benar ya siswa yang bisa dikatakan baik-baik aja, aman, bahkan berprestasi. Oh iya benar. Boleh diceritain nggak gimana tuh? Waktu dulu saya waktu kecil emang saya berprestasi. Kan saya mau sombong nih ya. Saya emang berprestasi. Dulu waktu saya kecil tuh gini, saya sangat amat mencintai kedua orang tua saya. Saya anak tunggal satu-satunya. Saya kecil juga temannya banyak. Ada keluarga yang berkecukupan, harta berlimpah, mobil 4. Oh banyak. Topan banget ya. Bukan sombong ya. Terus waktu kecil tuh saya emang anaknya tuh rajin. Tuh SD, SMP naik terus, peningkatan pendidikan saya juga terus naik, tidak ada turunnya. Saya setiap ada ulangan saya selalu ada nama saya ranking 3 besar setiap bagian rapot. Orang tua saya di situ bangga sekali memiliki anaknya saya. Kemudian kayak gitu tuh berkelanjutan sampai SMP semester akhir, semester 6 kelas 9 semester 2 kan ya. Mulai di situ mulailah kedua orang tua saya tuh sibuk, jadi saya merasa kok gitu sih sekarang mah orang tua saya kenapa kerja gitu, gak usah kerja lah, kan udah ada saya gitu. Saya ingin orang tua saya tuh ada di rumah ngajarin saya supaya saya sukses, setidaknya bisa membangunkan kedua orang tua saya. Tapi kedua orang tua saya tuh sibuk kerja berduanya, jadi nggak ada satu shift di rumah gitu, satu kerja nggak ada. Dua-duanya sibuk kerja. Itu mulai dari akhir SMP. Mulailah SMA. Nah di SMA tuh di orang tua saya itu emang total gas. Itu mereka tuh kerjanya nggak pulang-pulang, jadi saya sendiri terus di rumah, apa-apa sendiri. Biasanya kan sama orang tua saya sama ibu saya di rumah sendiri. Nah teman saya juga tuh mulai kesepian. Saya mulai kesepian, teman saya juga mulai hilang lah, lost kontak gitu, hubungi nggak ada, nggak jawab juga. Itu saya sekian sekali tidak ada tempat bercerita. Nah untuk
meluangkan cerita itu saya berpikir gitu, gimana sih pikirannya anak remaja atau remaja itu, pasti kan ada Penasaran gitu ya. penasaran ya, penasaran untuk nyoba-nyoba hal ini hal itulah. Saya mulai dari hal yang kecil lah, seperti merokok gitu. Oke, hal kecil yang Ian mulai pada saat itu merokok ya. Menarik sekali nih teman-teman kalau kita dengar kisah Ian sebelum memang terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Ia dulu adalah seorang anak yang bisa dikatakan berprestasi, periang, ceria, dan memiliki keluarga yang bisa dikatakan lengkap lah ya. Tapi semenjak kelas 3 SMP gitu ya, kedua orang tuanya itu apa ya, seperti sibuk bekerja, betul seperti itu. Benar. Dan menginjak Ian masuk ke fase SMA, dia merasa bahwa dirinya itu tidak seperti yang dulu lagi gitu. Ada yang hilang dalam dirinya. Bisa diceritakan gimana gitu? Kesepian yang kamu alami itu emang benar-benar gak ada orang lagi kah buat cerita seperti itu? Kalau waktu itu gak ada, bener-bener jelas gak ada. Saya cari teman, gak ada juga, susah cari teman yang baik yang minat, susah sekali. Tapi kalau kalian pengen cari teman yang sedikit nakal gitu, itu banyak sekali sekarang. Zaman sekarang tuh anak-anak kayak gitulah, main-main begitu. Kalau saya sih kenal obat-obatan tuh saya searching sendiri gitu, cari tempat pembelian kayak gitu sana, karena saya butuh otak untuk fresh gitu, untuk tidak berpikiran jenuh. Saya butuh hiburan gitu, butuh apalah, saya coba-cobalah dari merokok, terus kemudian saya coba naik lagi untuk mabuk ya, untuk mabuk-mabukan. Nah, ternyata mabukan itu tidak baik sekali menurut saya ya. Kamu bilang kamu konsumsi obat Ya, waduh, berarti sebelum kamu memang berpikir buat mengkonsumsi obat, apa yang ada dalam pikiran kamu gitu buat kamu nyoba gitu hal-hal seperti itu? Kalau bisa dibilang kamu dulunya seorang anak yang baik, berprestasi, tapi kamu malah terjerumus ke hal-hal seperti itu. Apa gitu yang membuat kamu berpikir seperti itu? karena saya ya waktu itu zamannya saya remaja, saya ingin coba ini, coba itu, coba apalah yang saya tahu gitu. Saya ingin coba obat tuh karena saya ini ya, dalam hati tuh, ya Allah, saya kenapa kesepian gini, saya butuh hiburan, saya jenuh banget. Saya coba semua hal yang saya ketahui, termasuk mabuk, semua jenis minuman pemabukkan setelah saya coba, ternyata nggak ngaruh, sehingga saya naik level untuk mencoba obat-obatan. Nah, ternyata di situ obat-obatan sedikit ngaruh untuk menenangkan otak dan jiwa gitu, jadi gampang itu, jadi enteng gitu badan saya. Oke, obat-obatan ya. Kalau misalkan kita kembali lagi ke sebelumnya bahwa kamu adalah sosok yang baik hati, tapi kamu malah terjerumus ke dalam hal-hal yang memang seperti itu, dikatakan tidak baik. Apa ya? Berarti kembali lagi ya, faktor memang kamu ini dalam fase-fase remaja menuju dewasa, kamu ini memiliki rasa penasaran yang tinggi, betul kan? Ya, benar. Ditambah lagi dengan kondisi kamu yang saat itu sedang merasa ya, aduh, butuh teman buat cerita nih, Ya, butuh buat sekedar hiburan-hiburan dikit lah, gitu ya. ya. Mungkin ada yang mau tanyain dari Sebelumnya kan Ian tuh waktu itu sempat nyoba-nyoba kayak merokok, terus coba-coba minuman keras sama obat-obatan. Kayak orang tua tuh ada yang tahu gak sih kayak Ian tuh coba-coba hal-hal yang kayak gitu? nah, atau mungkin sebagai orang tua tuh orang-orang terdekat gitu yang tahu bahwa Ian tuh kayak gitulah. Mungkin enggak sih, orang tua saya nggak tahu, tapi ada satu ibu saya ini, dia tahu entah dari mana dia bisa tahu gitu saya
nyoba-nyoba kayak gini itu apalah semua botol-botol minuman. Dia tahu dari mana saya nggak tahu. Oh, jadi satu-satunya orang yang tahu bahwa kamu berbuat seperti itu Iya kamu. cuma dia saja. Sebelumnya memang tinggal bareng atau gimana? Atau memang bisa rumah? Sebelumnya nggak ada, dia tuh beda rumah. Saya di rumah sendiri karena orang tua saya sibuk kerja. Entah dari mana, di suatu hari dia tuh datang, itu nanya kehidupan saya. Ya, kamu mabok kita gitu. Tapi sebelum lanjut nih, berarti kamu sama Denny udah sepupu dekat gitu, emang ya udah ketemu seperti hari biasa, atau memang jauh banget gitu, jarang ketemu? Kurang sih ya, Udah dikatakan jarang ketemu lah ya. jarang. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan tentang lebih lanjut lagi, boleh diceritain nggak si Ali gimana awal mula kamu tahu nih dia berbuat yang kayak gitu? Kok bisa gitu? Ya, jadi saat itu saya melihat dia malam hari saya berkunjung ke rumahnya. Mau main gitu? Mau main, saya mau main. Ternyata itu dalam kondisi dan tidak sadar seperti sudah mabuk. Orang mabuk lah ya. Orang mabuk. Dan dia tuh kayak oleng itu kalau di saya, dan saya samperin buat ngomong baik-baik. Dan saya tanya, kamu mabuk? Dan dia jawab, iya. Nah, dan saya disitu kan saya kaget lah ya. Soalnya dulu setahu saya dia tuh berprestasi, anak baik, soleh. Dan waktu itu juga saya ngobrol dia, kenapa dia mabok? Dan dia jawab, karena segar untuk tenangan. Dan saya memberi solusi lebih dalamnya lagi lah. Apa tuh solusinya? Solusi saya kepada dia, kalau ingin tenang dan tidak merasa untuk tidak kesepian, saya sarankan lah banyak-banyak ibadah. Bukan kayak gitu lah caranya. Cara itu salah. Apalagi kalau orang tua tahu itu, wah udah kacau sekali. Nah, kamu tahu tuh dia bisa dikatakan oleng lah ya, dari pribadian dia yang sebelumnya baik-baik saja. Kalau awal-awal kamu tahu, kamu sempat merasa kecewa gak sih sama dia? Kecewa berat sih. Soalnya dia dulu sangat baik anaknya. Iya. Cuman ya saya kaget aja gitu. Ketika saya sekarang dulu dia bisa anak sekolah, dia kayak gitu, sedangkan saya sangat baik aja. Menarik sekali ya pembahasan pada topik kali ini. Memang dibalik apa ya, keberhasilan Ian kembali lagi pulih dalam kondisi terbaiknya dan jauh dari atau keluar dari zona-zona yang bisa dikatakan zona-zona pergaulan yang tidak baik. Ada peran Ali sebagai sepupu dia. Gimana nih? Jadi si Ali tuh dia tuh gini, jadi saya asalnya baik, terus oleng lah, datang dia yang bikin hidup saya berubah gitu, sedikit demi sedikit saya berubah karena dia. Dari mengurangi konsumsi seperti obat-obatan itu saya sudah jarang, mulai ada dia sudah jarang, seperti mabok sudah enggak, merokok pun tidak sampai sekarang. Dia tuh seperti supir gitu, saya kendaraannya saya disupiri oleh dia. Saya di jalan hidup saya tuh dipimpin oleh dia. Gak ada dia saya mungkin udah kacau lah hidup saya, udah blok. Tadi kan sempat dia ngasih solusi bahwa cara pelarian kamu itu salah gitu. Dia ngasih solusi bahwa kalau pengen tenang, pengen merasa tidak kesepian itu kan ibadah gitu. Saat dia ngasih solusi, kamu sadar gak sih? Langsung sadar gitu, wah ini salah. Oh, tuh dia ngasih solusi itu saya belum sadar gitu. Dia ngasih solusinya, kamu ibadah. Kata gue tuh, kata saya tuh gini, ibadah tuh apaan sih? Cuma habis sekolah pulang ngaji kan. Oh, saya tuh butuh hiburan. Saya tuh itu saya nggak langsung sadar. Jadi dia kemudian nyadarin saya bukan lewat beribadah atau sholat gitu.
dia mulai membawa saya ke zona aman lagi, zona nyaman lagi. Ketika dia ini waktu saya sadarnya tuh dia bilang apa ya dulu tuh, kurangi, itu kata yang saya ingat. Dia bilang gini, dan kurangi konsumsi yang kayak gitu, seminggu harus bisa 20% mengurangi kayak gituan. Oh oke, apa siap lah. Itu saya udah mulai mengurangi hingga beras total saya tidak mengonsumsi seperti kayak itu lagi masuk merokok. Jadi bisa dikatakan kamu ini menjalani rehabilitas mandiri gitu ya, dengan bantuan dari Ali sepupu kamu. Dan luar biasa lagi, Ali ini nggak ngecam kamu bahwa kamu harus berhenti, tapi cara pendekanannya kamu itu perlahan tapi konsisten gitu ya. Namanya juga orang udah ketergantungan ya, agak sedikit susah mungkin ya. Nah, kalau udah kecanduan itu seberat sekali untuk untuk pisah dari yang kecanduannya. Iya kan, waktu memulai hal-hal yang buruk itu kan kayak dari rasa penasaran, terus di fase dia yang lagi susah-susahnya cari orang untuk diajak ngobrol kan ya. Buat Ali pernah gak sih ngerasain fase-fase yang kayak Ian, kayak kesepian, terus penasaran gitu pengen coba? Saya sendiri setelah tapi saya itu ada sih rasa penasaran, tapi saya tidak pernah mencoba. Karena apa sih mencoba? Karena saya masih masih anak sekolahan lah gitu. Saya masih sadar kalau saya gak boleh kayak gitu lah. Masih dididik baik oleh orang tua saya, ya ditinggal kerja gitu kayak Ian kan kayak begitu. Kalau saya itu masih bisa dididik lah sampai saya lulus, dan ya saya tidak terjerumus pada hal-hal negatif lah, kayak itu narkoboy, rokok Ya gitu jadi ya ya. memang kalau kita melihat gitu kan, perbedaan kondisi lingkungan Ian dan Ali juga memang sudah berbeda ya. Kalau Ian kan memang orang tuanya sibuk bekerja, sementara Ali ya orang tuanya lengkap, alhamdulillah mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang memang lengkap oleh orang tuanya. Jadi peran orang tua menurut saya sangat penting ya gitu. Betul banget. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Ada. Ya, udah. Oke. Proses rehabilitasi mandiri kamu berat gak sih? Oh jelas berat, bagi mungkin nggak untuk saya doang, hampir semua orang lah. Cara untuk rehabilitasi sangatlah sulit, karena yang namanya kecanduan, yang namanya suka gitu, udah favorit, susah untuk menghilangkan, apalagi langsung sekejap. Kita bisa menghilangkan itu dengan cara mengurangi lah gitu, mengikis hingga sadarlah bahwa itu tidak boleh. Ketika sudah sadar, pastinya dia pasti bisa untuk menghilangkan rasa kecanduan itu. Intinya mah ada kemauan itu kan dalam Ya, ada gitu. kemauan. Terus konsistensi juga ya. Ya, Oke. Hingga akhirnya kamu balik lagi nih ke kondisi kamu yang lebih baik. Gimana perasaan kamu? Apakah perasaan saya sih ya, saya alhamdulillah lah bisa kembali baik, memulai kehidupan lagi dengan bismillah gitu, mulai dari nol, dari saya yang biasanya jualan jadi saya perlahan-lahan naik lagi, peningkatan pendidikannya juga naik lagi. Yang asalnya tidur terus di kelas, jadi saya udah mulai mengurangi rasa ngantuknya, tidur teratur, makan teratur. Juga saya mulai disiplin gitu tentang kebersihan, kerapihan pakaian juga. Ya mungkin saya hingga akhirnya semua ini kebongkar dan orang tua kamu tahu, gimana tuh reaksi orang tua kamu? Waktu reaksi orang tua saya tahu tuh, orang tua saya tuh tahu ketika saya sudah berubah.
mereka ya. Iya, jadi dia tuh gak apa-apa ya, namanya anak juga kayak gitu, tapi udah berubah juga nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya tahu dia masih menggunakan atau menggunakan kembali seperti obat-obatan gitu, orang tua saya bilang gini, kamu kalau masih pakai atau nyobain lagi, awas, kamu gak akan ada lagi di rumah ini. Ya saya nurut di situ karena saya menghormati kedua orang. Disitulah saya udah berjanji untuk tidak menggunakan lagi, untuk coba-coba lagi, karena saya sudah tobat, saya sudah sadar bahwa itu tidak boleh dan bisa membuat kehidupan saya menjadi gelap. Kalau Yan tuh kan tadi sempat bilang juga Yan tuh apa ya, ketergantungan obat-obatan, alkohol. Boleh tahu gak sih, di zaman yang sekarang ini kan serba zaman udah modern, teknologi semakin maju dan zaman udah semakin bebas lah ya dikatakan. Barang-barang seperti itu didapatkan di mana gitu? Apakah memang mudah didapatkan atau memang sulit gitu? Barang-barang terlarang tuh sebenarnya banyak di sekitaran kita. Banyak. Tapi kitanya aja yang nggak tahu. Sebenarnya tuh kalau jangan sampai kalau ingin menggunakan itu kalian cuma ya keluar malam gitu, cari tongkrongan, pasti ada gitu, tapi nggak semua tongkrongan itu menggunakan. Jadi bisa dikatakan banyak lah yang kayak gitu malah ya. Apalagi zaman yang sekarang gitu kan, kafe banyak gitu, jalanan di kota juga. Oke. Baik, menarik sekali ya. Bisa dari Yan ini, apalagi ada sosok Ali gitu ya di balik keberhasilan Yan untuk kembali lagi ke kondisi yang lebih baik lah ya dikatakan. Sekarang nih kamu udah dalam kondisi terbaik kamu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya gitu? Untuk kedepannya saya akan meningkatkan keimanan saya, juga saya akan mengajak teman saya yang sudah terjerumus ke seperti hal yang itu. Saya akan mengajak, kawan, saya sudah tobat, ayo ikut saya kita perbaiki hidup kamu. Ayo ikut saya sudah tobat nih, kamu harus perbaiki hidup kamu. Saya akan membawa teman-teman saya yang seperti itu, dan untuk orang-orang yang saya tidak kenal juga, saya akan membawa mereka untuk tobat. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita menuju akhir dari topik pembahasan kali ini, apa yang pengen Ian sama Ali sampaikan ke teman-teman semua tentang bahwa di usia kita yang remaja saat ini, pelarian terbaik itu bukan ke obat-obatan terlarang, bukan ke pergaulan bebas, bukan ke alkohol, tapi ke mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa dan memiliki fokus kita kepada peningkatan belajar dan prestasi gitu. Apa yang pengen disampaikan oleh kalian berdua ke teman-teman? Dimulai dari Ian dulu deh. Untuk teman-teman, kalau kalian kesepian, jangan coba-coba yang kayak gituan deh. Mending kalian sholat di sepertiga malam, namanya sholat tahajud. Kalian minta sama Allah tujuan hidup kalian tuh apa, kalian tidak tahu, kalian minta sama Allah tujuan hidup saya apa ya, nanti kalian akan diberitahu oleh Allah, tapi nggak langsung gitu. Jadi kalian tuh bakal tahu dari kehidupan kalian, seperti menjalani kehidupan kalian. Kalian bakal tahu itu dengan secara sendiri, seperti kalian bergaulnya dengan yang sehat, dengan pergaulan sehat, jangan pergaulan yang tidak baik. Cari teman juga yang baik ya, jangan teman yang seperti merokok gitu, itu tidak baik. Apalagi keluar malam terus main cewek gitu, itu tidak baik. Kalian harus jaga diri kalian sendiri, apalagi kalian masih masa-masa remaja. Dari Ali gimana? Jadi untuk teman-teman yang di sana yang ingin mencoba atau memang baru mencoba, kurangilah itu dan
menurut saya stop gitu. Karena itu bakal merusak diri kalian. Dan ini jauhilah pergaulan yang negatif seperti mabuk-mabukan, merokok kayak begitu, dan dekatlah dengan pergaulan yang sehat ya. Kayak gitu, dan ya gitulah. Oke, kita udah dengar juga tentang pernyataan-pernyataan yang dari Ian, Ali yang memang menarik sekali ya, yang nggak Nas? Iya bang. Ini banget kan. Ternyata setelah Ian kembali lagi ke dalam kondisi dia yang menjadi lebih baik lagi semenjak atau setelah dia tergantung dengan obat-obatan, alkohol, dia kembali lagi menjadi sehat kembali. Ian ini apa ya, terpilih menjadi duta kesehatan remaja, betul? Betul sekali. Wah, kita aplaus dulu deh. Keren. Waduh, dengan pengalaman-pengalaman dia yang ada, dengan yang apa yang di dalam, dan dia menjadi duta kesehatan remaja, mungkin dia bisa lebih mengajak lagi lah kepada remaja-remaja yang ada Iya. tentang bagaimana lah pola hidup, Pola hidup pergaulan yang baik. sehat seperti itu ya. Mungkin pola hidup yang baik itu tergantung pergaulan kaliannya juga, kehidupan kalian sehari-harinya tergantung pada itu. Dan untuk kawan-kawan, mari kita kurangi pergaulan bebas, rasa penasaran juga, coba-coba jangan sekali mencoba-coba ya hal yang seperti itu, karena itu sangat berdampak, sangat tidak baik untuk kehidupan. Walaupun sedikit, kita coba sedikit, tapi itu sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita. Seperti itu ya. Oke, sudah tidak terasa kita menuju penghujung acara kali ini. Dapat kita semua simpulkan bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah perjalanan Ian, Ali itu memang dalam fase-fase kita remaja menuju dewasa itu peran orang tua sangat penting ya. Ya, Sangat penting sekali. Dan lingkungan juga mempengaruhi tentu saja. Dan kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kita harus punya tujuan hidup, kita harus mempunyai arah kemana kita akan bertuju, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast Rese alias podcast Remaja Sehat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.